Amin, amin. Sebelum sudah duduk, kita akan beri tepuk tangan dulu buat semua tim yang sudah melayani kita pada hari ini. Amin. Dari core, musik, main drama, singers, choir, semuanya yang ada. Sampai dengan multimedia, sampai dengan semua yang sudah ambil bagian sound system, usher, dan lain sebagainya. Bagian parkir juga yang sudah kerja keras dalam beberapa pertemuan kita. Puji nama Tuhan, wow. Kita udah sampai di akhir dari tahun 2014, minggu yang terakhir. Minggu yang ke-52 dari tahun 2014. Sudah diberkati Tuhan? Senang kembali bisa bersama dengan saudara. Saya sekali lagi sangat mengapresiasi tim profetik bersama dengan tim pastoral yang sudah memberikan ide-ide yang luar biasa. Setiap tahun selalu ada ide yang baru dalam ibadah-ibadah seperti ini dan perayaan-perayaan seperti ini. Dan seperti drama tadi juga sudah sampaikan bahwa kita berjalan maju. Kita nggak berjalan mundur, tapi kita terus berjalan maju. Bukan karena kekuatan kita, saudara, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dan kita harus amenkan ini. Bahwa ini semua karena Tuhan, bukan karena kita. Ini semua karena Tuhan yang luar biasa mempercayakan kepercayaan itu kepada kita. Untuk kita bisa kelola dengan baik kehidupan kita, untuk menjadi berkat buat orang lain, membangun kehidupan orang lain. Puji nama Tuhan. Boleh beri tepuk tangan buat tim pastoral, tim profetik yang sudah mempersiapkan acara ini, yang sudah memberikan ide-ide yang luar biasa. Saya kagum, luar biasa, saya senang karena apa yang mereka sudah persediakan sedemikian rupa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Wow. Saudara masih ingat khotbah Natal minggu lalu? Immanuel, Allah beserta kita. Dan masih berkenaan dengan itu berarti dalam 4 minggu ini. Di dalam kemarin Natal, tutup tahun hari ini, minggu depan dan 2 minggu yang akan datang. Saya akan membawakan satu serial khotbah, sebetulnya merupakan satu seri khotbah. Di khotbah Natal, tutup tahun, buka tahun untuk mengawali tahun 2015 ke depan. Dan saya berharap akan saudara untuk bisa mencatat ini, untuk bisa merenungkan ini bersama-sama. Karena ini yang Tuhan sedang siapkan buat kita semua. Tuhan sedang membawa kita kepada satu tempat yang baru. Ya, puji nama Tuhan untuk possess the land. Dalam beberapa tahun yang lalu kita sudah jalan itu selama 4 tahun kira-kira dengan visi tersebut. Lalu visi Great Life yang Tuhan sudah berikan buat kita. Setelah kita masuk ke tanah perjanjian, kita hidup di dalamnya, kita membangun kehidupan kita membangun semua keluarga, kita membangun semua yang ada dalam hidup kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk nanti kita masuk kepada satu tema yang baru yang akan saya sampaikan minggu depan, tentu saja nggak sampaikan hari ini. Tetapi intinya adalah kehidupan ini adalah sebuah perjalanan sekali lagi. Salah satu yang akan kita bahas di dalam 1 tahun ke depan nanti, salah satunya adalah life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Saya nggak akan bosan-bosan mengajak saudara untuk membaca dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 yang menjadi satu ayat favorit buat saya seumur hidupku. Seumur hidupku. Ini ayat yang terus berbicara, ini ayat yang terus kuat sekali, memberikan dorongan, memberikan motivasi, yang memberikan penghiburan. Buat saya secara pribadi khususnya dan juga buat kami sekeluarga dan juga buat kita semua seharusnya. Karena life is a journey, karena hidup itu adalah sebuah perjalanan, maka perjalanan seperti apa yang akan kita lewati dan harus kita lewati dan ingin kita pilih untuk kita lewati. Dan bersama dengan siapa kita mau berjalan, lalu kemana tujuan perjalanan kita, bagaimana along the way perjalanan kita, ayat-ayat inilah yang akan menjadi kekuatan buat kita. Dan saya mau kita baca bersama-sama, sekaligus bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, kalau kita berjalan dalam hidup kita dan Tuhan berjalan bersama dengan kita, yakinkanlah bahwa kita sedang berjalan di jalan kemenangan. Bukan berjalan di jalan kekalahan, tapi berjalan di jalan kemenangan. Kalau Tuhan beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Bukankah kita disebut lebih daripada pemenang? Berarti kita jalan di jalan kemenangan. Yes, betul. Jangan lihat kehidupan ini cuma sekedar akhirnya saja nanti. Jangan saudara, karena akhirnya udah pasti membahagiakan. Akhirnya udah pasti hebat. Karena ujungnya pasti happy ending. Enggak mungkin enggak. Hidup di dalam Tuhan ujungnya pasti kebahagiaan. Ujungnya pasti sorga. Karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tetapi pertanyaannya begini, enggak banyak orang. Kenapa enggak banyak orang menikmati perjalanan sementara ada di jalan kemenangan? Karena ujungnya pasti kemenangan.
Kenapa banyak orang nggak betah di sana? Karena banyak hal mungkin yang mengganggu pemikirannya. Karena ada begitu banyak hal yang mengganggu jalan dan langkahnya. Sehingga dia nggak bisa berjalan lurus di jalan kemenangannya. Nah, saya mau ajak kepada kita semua sidang jemaat, khususnya GSJ Bethlehem di tempat ini. Kalau ada saudara dari tempat yang lain, puji Tuhan sudah bisa dengar ini menjadi satu dorongan buat kita, ini yang menjadi satu direction buat kita untuk menjalani tahun 2015. Sementara kita akan tutup tahun 2014 ini. Berjalan di jalan kemenangan itu adalah sebuah proses. Bukan sebuah proses, maksud saya adalah proses di mana ada banyak proses dari satu persinggahan kepada persinggahan yang berikutnya. Dan saya mau ajak saudara untuk menikmati setiap prosesnya. Jangan cuma berpikir saya mau cepat-cepat akhirnya aja. Saya mau ajak saudara nikmatin prosesnya. Sama seperti orang punya anak. Kalau ibu-ibu melahirkan seorang anak, setelah dilahirkan, kan ibu-ibu nggak langsung kasih anaknya sama tetangga. Tolong gedein anak saya nggak mau lihat dulu anak saya, prosesnya saya nggak mau ikutin. Pokoknya saya udah lahirkan nih, saya kasih sama tetangga. Tunggu sampai nanti anak itu besar, baru pulangin sama saya. Nggak bisa begitu kan saudara? Jadi kehidupan itu seperti membesarkan seorang anak. Ada prosesnya. Tetapi begini yang hebatnya gini saudara. Memang betul, ada masa-masa di mana anak itu baru bisa jalan. Ya, ada beberapa di antara saudara mungkin saat ini sedang menghadapi masa seperti ini, musim seperti ini. Anaknya baru bisa jalan, terus capeknya kan luar biasa. Aduh, ada banyak orang yang bilang, aduh pegel bener nih anak, udah naik turun, loncatan, baru bisa jalan soalnya. Tetapi yang membahagiakan adalah begini, kalau anak itu baru bisa jalan, kita kan bilang gini, anakku udah bisa jalan, betul gak saudara? Ada satu kebahagiaan sendiri, anakku bisa jalan. Tapi konsekuensinya, siap-siap capek. Karena tuh anak akan lelarian kemana-mana. Selalu ada konsekuensi dalam sebuah proses anak menuju kebesarannya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Selalu ada konsekuensi. Siapa di sini yang mau naik jabatan, katakan amin. Siapa yang mau dipromosi, katakan yes. Siapa yang mau semakin diberkati Tuhan dengan tokonya semakin makmur dan ditambahin tokonya, katakan amin. Semuanya mau kan, saudara? Tapi siap-siap ngatur waktunya capek. Siap-siap kurang tidur. Siap-siap mikirnya lebih. Karena itu konsekuensinya. Dalam sebuah proses berjalan di jalan kemenangan, selalu ada konsekuensi di mana kita harus expand diri kita, di mana kita harus stres diri kita dan itu nggak nyaman. Mesti belajar lebih banyak, mesti lebih sabar, mesti lebih perhatian, mesti lebih hati-hati dalam bicara, mesti lebih hati-hati dalam langkah, mesti lebih hati-hati karena jalannya semakin hari semakin jauh. Tapi semakin jauh perjalanan kita, semakin dekat kita dengan tujuan kita. Saudara jangan takut, apa yang sudah gereja ini lakukan. Kita udah lihat tadi ya, dari zaman tahun 64. Tapi kalau menurut Tante Wawa, satu sumber yang sungguh dapat dipercaya karena salah satu keluarga dari pendiri gereja ini, katakan dari tahun 63 sebetulnya. Tapi anyhow, tetap aja udah 50 tahun lah. 50-51 tahun kira-kira. Nah kalau ini udah 50 tahun perjalanannya dan sudah lihat perjalanan dari awal-awal katanya tadi gereja ini masih bilik. Saudara, itu melewati proses-proses yang gak gampang sama sekali. Saya gak pernah ngikutin dari awal ya tentu saja karena saya lahirnya tahun 71. Tetapi sejak tahun 71 terus sampai onward setelah saya mengerti sedikit. Saya bisa mengikuti perjalanan gereja ini luar biasa. 3 generasi udah lewat saudara. Itu dari generasi, mungkin sekarang udah masuk 4 generasi kali. Ya dari generasi awal, generasi yang kedua, generasi yang ketiga. Dan sekarang ada generasi yang keempat. Generasi anak remaja, youth kita sekarang. Lagi ada di sini. Nah saudara perhatikan bagaimana Tuhan sudah memimpin proses perjalanan ini tuh sama sekali gak mudah. Sama sekali gak mudah. Tetapi saya percaya betul tangan Tuhan yang kuatlah yang menopang kita. Gereja ini udah begitu banyak ngalamin masalah. Udah begitu banyak ngalamin kegoncangan-kegoncangan. Kalau saya bisa ceritakan yang gak enak-enaknya banyak banget. Karena saya diceritain sama Om Sugi waktu itu, gembala sebelum yang sekarang. Ya, Om Sugi banyak cerita, dia banyak katakan, dia banyak ngajar, dia banyak mengingatkan saya. Dan dia katakan, hati-hati ada jalan-jalan seperti ini, tapi kamu mesti ambilnya arah yang ini. Perhatikan ini, ada kejadian-kejadian seperti ini bisa terulang lagi dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat kita jadi, kita memang sedang berjalan di dalam track yang benar sebetulnya. Selama kita tetap ada di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Selama kita percaya bahwa Tuhan yang pegang tangan kita gak perlu takut. Kemana saja kita melangkah, asal Tuhan ada di sana, pasti ada kemenangan di sana.
Amin saudara. Apapun yang saudara sedang hadapi saat ini. Untuk mengakhiri tahun 2014 dan akan mengawali tahun 2015. Percayalah, selama kita ada bersama dengan Tuhan. Selama kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dia akan memimpin kita dari satu kemenangan pada kemenangan yang berikutnya. Walaupun betul ada masalah. Walaupun betul ada tekanan. Tetap aja jalan dengan setia. Jangan berhenti, jangan quit. Nah ini yang saya mau katakan pada saudara. Semua yang sudah dilakukan. Semua yang kita sudah ada di sini hari ini. Tentu saja kita nggak akan mundur ke tahun 64. Kita nggak mau balik lagi ke tanah Mesir. Maksud saya tahun 64 bukan tanah Mesir. Tapi itu adalah masa lalu yang sudah lewat. Kita patut mengucap syukur buat masa lalu kita. Amin saudara. Mengucap syukur buat generasi yang sebelumnya yang udah bekerja dengan luar biasa. Melayani dengan luar biasa. Jadi legacy buat kita hari ini. Kita mengucap syukur buat itu. Tapi jangan lupa. Apa yang sudah terjadi hari ini. Sampai dengan hari ini. Kita bisa sampai kepada tahap-tahap. Di mana Tuhan sudah siapkan buat kita. Tuhan sudah sediakan buat kita. Masih ada banyak. Masih ada banyak saudara. Masih ada banyak. Jangan berhenti di sini. Masih ada banyak perjalanan kita masih panjang. Ya, tapi apa yang terjadi hari ini itu disebabkan karena memang ada orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk dimuridkan. Karena ada orang-orang yang merendahkan dirinya dan mau diajar. Dan semakin banyak orang yang menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan, untuk betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan bahwa gini loh, bukan cuma sekedar di gereja saya melayani, tapi di masyarakat saya juga melayani. Itu dampak yang luar biasa dari gereja. Dan saya mengucap syukur, saya bisa saksikan satu-satu ada begitu banyak jemaat yang menyerahkan hidupnya, dimuridkan dalam rumah Tuhan di tempat ini. Dan mereka bertumbuh, dan mereka berkembang, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan yang paling penting, hidupnya gak cuma sampai di situ. Setelah diberkati oleh Tuhan, mereka siap untuk memberkati orang lain yang ada di luar. Dan kalau Tuhan sekali lagi dipermuliakan melalui kehidupan kita, saudara, maka saya percaya Tuhan akan membawa lebih banyak lagi orang datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Itu ada janjinya Tuhan. Nah, saya mau ajak kita sekarang memikirkan ini. Berjalan di jalan kemenangan. Paling gak ada 4 poin, saudara. Yang saya mau saudara catat ini. Siapkan warta jemaat saudara, siapkan gadget saudara. Saudara bisa tulis di iPad, iPod, apa aja, semuanya. Sudah bisa tulis di merek-merek Samsung dan lain sebagainya di catatan saudara. Ada 4 saja. Banyak tentu saja, tapi 4 saja perenungan kita pada pagi hari ini. Berjalan di jalan kemenangan. Yang pertama, kalau kita sedang berjalan di jalan kemenangan, dan kita sedang melewati tahapan-tahapan dalam kehidupan kita, yang pertama, don't quit. Jangan berhenti sampai di tempat di mana kita udah rasa nyaman di situ. Wah ini udah enak nih. Tadi saudara lihat ya, saya menikmati tahun 80-an sampai tahun 90-an gereja ini. Itu di situ saya dilawat oleh gerakan-gerakan Pantekosta. Saya dilawat oleh Holy Laughter, saya dilawat oleh kepenuhan Roh Kudus. Dan itu zaman-zaman banyak hamba-hamba Tuhan di sini yang mulai sekolah Alkitab. Ya, banyak banget, karena itu ada lawatan Tuhan. Dan kami menikmati lawatan itu. Lagu-lagunya itu, dialah singa dari Yehuda. Yesus, wah itu saya ingat saya main gitar dulu soalnya. Wah kalau udah main gitar itu sampai putus-putus gitarnya. Saking semangatnya gitu, karena menikmati banget. Ya, terus apa lagi? Bangkit, serukan nama Yesus. Itu saya menikmati sekali, zaman-zaman itu saudara. Karena memang lawatan Tuhan di sana kuat sekali. Dan kalau sekarang saya coba refleksikan, saya masuk pada zaman ini udah pada perhentian yang berikutnya sebetulnya. Kalau saya berhenti di zaman itu, dan saya bilang begini, no, gereja ini terus aja di zaman 80-90. Gereja ini gak akan maju. Saudara. Gereja ini akan stuck di situ. Gak ada yang salah dengan tahun 80-90. Tapi masalahnya adalah begini, 80-90 udah lewat. Dan Tuhan sedang memimpin kita ke tahun 2015. Dan kita mesti mulai berpikir untuk tahun 2015 onward, bukan backward. Mengucap syukur untuk apa yang dia sudah lakukan di tahun-tahun yang lalu. Oh, ucapan syukur. Saya menikmati sementara saya di sana. Saya nangis bahkan di sana waktu nyanyikan lagu-lagu itu. Karena saya teringat seperti memori terulang lagi gitu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini, yang dari tahun 70 udah ada di tempat ini, tahun 60 udah ada di tempat ini. Mungkin nyanyinya lagu-lagu yang kayak tadi. Jalan serta Yesus. Nggak ada yang salah dengan lagu itu. That is a good song.
Nyanyian yang luar biasa. Saya masih suka menyanyikan lagu itu. Ada begitu banyak lagu-lagu. Yesus ada sobat kita. Ada yang plesetin, Yesus ada saja kata gitu. No. Yesus ada sobat kita. Yesus ada sobat kita. Amat sungguh dan benar. Itu lagu anak-anak muda pasti gak tahu lagu itu. Karena itu tahun dulu memang. Dan kita yang tahun dulu nikmatin lagu-lagu itu. Puji Tuhan, haleluya. Nah, ini satu contoh saja saudara. Satu contoh saja. Kalau saudara kemarin anak saya nonton berduaan tuh si Rachel Lala. Nonton Dono Kasino Indro. Saya lagi di loteng, saya lagi doa persiapan. Sambil ketiduran. Terus mereka nonton. Terus ribut-ribut di suaranya kok. Mereka cekakak cikiki gitu. Saya turun, film apa sih? Dono Kasino Indro. Ya ampun. Film apaan nih? Saya bilang, nggak tahu kok film apa. Mereka cuma lucu aja gitu ya. Saudara, waktu saya nonton film itu, sedikit aja saya nonton film itu film kan laku pada zaman itu. Tapi sekarang udah nggak terlalu banyak orang yang mau nonton itu. Bukan berarti film itu jelek. Film itu sudah melayani di zamannya. Tapi zaman sekarang orang nontonnya Iron Man 4. Udah ada ya Iron Man 4? Belum ada ya. Orang nontonnya Mission Impossible 5 misalnya. Orang nontonnya wah yang canggih-canggih semuanya. Maksud saya adalah begini saudara. Maksud saya begini. Sangat gak fair. Kalau sementara dunia sedang berubah dan masyarakat sedang berubah dengan semua yang ada, gereja dituntut untuk bertahan di tahun 60. Saya nggak bilang bahwa kuasa Tuhan berubah. Kuasa Tuhan dari dulu sekarang sampai Maranatha nggak akan pernah berubah. Saya percaya rohnya masih ada di tengah-tengah kita. Apinya masih ada di tengah-tengah kita. Saya percaya itu. Tapi metode kita mesti berani berubah. Karena kita sedang berjalan menuju satu tempat yang harus kita lewatin dan yang sudah kita lewati. Jangan balik lagi ke sana. Saya mau kita siap sebagai gereja Tuhan untuk melihat generasi-generasi platinum, bukan generasi platinum lagi nih sekarang, generasi platinum. Generasi-generasi yang kalau nanya gini, kenapa dibilang setan jatuh dari sorga? Mana ayatnya? Pendeta aja bingung jawabnya. Mana ayatnya katanya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu pertanyaan anak life kit kita sekarang, saudara. Dan saya wanti-wanti kepada guru-guru life kit. Kalau masih cerita pakai kain flanel, sekarang anak-anak udah mainnya iPad. Bayangin masih flanel, mungkin nggak ada di antara saudara yang masih nggak tahu flanel itu apa. Tanya guru sekolah minggu yang dulu. Masih ditempel. Masih pakai jubah, masih pakai ini. Sedangkan sekarang anak-anak mikirnya udah platinum. Udah bukannya lagi yang kayak begitu. Nah, maksud saya adalah gini saudara, don't quit. Jangan berhenti di satu tempat di mana engkau puas di sana. Karena bangsa Israel juga waktu berjalan itu Tuhan bilang begini, siap-siap jangan terlalu lama bikin kemah di satu tempat. Siap-siap untuk berkemas dan siap-siap untuk berjalan maju. Karena aku akan memberikan tanah perjanjian buat kamu. Wah, kita udah lewatin itu saudara. Tapi di tanah perjanjian seringkali banyak orang yang tetap mau stay di sana dan gak mau terus berubah di sana. Ada banyak yang bisa saya saksikan. Minggu depan dan 2 minggu lagi saya akan banyak cerita tentang ini. Don't quit. Kalau saudara udah dalam satu posisi tertentu dalam hidup saudara sekarang, saudara udah mencapai satu pencapaian dan saudara bilang gini, this is it, ini dia, tujuan hidup saya adalah ini. Berarti saudara mati sebentar lagi. Betul, jangan. Tapi terus bergerak maju, jangan berhenti. Ada orang yang bilang katanya, mentok loh. Ini saya udah mentok nih, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau saudara udah berpikir mentok, mulai saat ini, waktu saudara berpikir saya mentok, datang sama Tuhan. Allah yang gak pernah kehabisan ide. Allah yang selalu El Shaddai Maha Besar. Dia gak terbatas. Kalau saudara merasa mentok hari ini, ingat ini, datang sama dia, minta ide yang baru. Dia akan berikan ide-ide yang baru buat kita. Untuk kita terus berkembang dan terus maju. Dan jangan stuck di satu tempat. Amin saudara. Apapun itu, pekerjaan saudara kah? Di rumah saudara, dalam pelayanan saudara, di apa saja. Jangan sampai mentok. Yosua pasal 13 ayat yang pertama. Waktu Yosua merebut tanah perjanjian. Itu baru sebagian. Dan Tuhan bilang begini. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya. Berfirmanlah Tuhan. Engkau telah tua dan lanjut umur. Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum
Nggak ada kata mentok, saudara. Sampai tua kita, Tuhan nggak pernah habis. Masih selalu ada yang dia siapkan buat kita. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kita mau terus bergerak dan maju? Atau apa kita mau bilang gini, udah itu mah generasi yang selanjutnya aja, saya mau udah diem-diem aja kayak begini. Udahlah itu mah biar anak-anak saya aja, saya mah diem-diem aja sini. Jangan, justru yang tua-tua harus semakin maju. Tahun 2015 saya mau challenge buat teman-teman yang udah lebih dewasa. Dan buat generasi yang di atas saya, yang sudah lebih dewasa. Mari, saudara harusnya menjadi teladan buat generasi-generasi yang baru. Generasi yang akan datang. Saya mau tantang saudara, ini bukan cuma dalam konteks gereja, ini bisa dalam konteks usaha saudara, dalam konteks keluarga saudara, dalam konteks apa aja. Don't quit. Jangan berhenti karena Tuhan masih punya banyak buat kita. Don't quit. We have more miles and more steps to go. Jangan berhenti, masih ada perjalanan yang lebih jauh yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Itu poin saya yang pertama. Sementara kita berjalan di jalan kemenangan ini, saudara jangan berhenti dan berpuas diri di satu tempat. Mari bangkit lagi, mari bakar lagi semangat saudara untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat kita in another level. Dalam level yang berikutnya. Yang kedua, saudara. Saya mau baca dulu Yesaya 49 ayat yang ke-6. Ini ayat bagus nih. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi saksi, menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi, apa saudara? Come on, tolong saya untuk khotbah pagi ini. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Saya selalu katakan ini, terlalu sedikit. Kalau saudara punya handphone i5, iPhone 5, iPhone 6 sekarang bahkan udah mulai iPhone 7 udah lagi disiapkan. Saudara punya iPhone yang luar biasa, kalau cuma buat SMS-an doang dan telepon doang, beli Nokia aja yang murah. Percuma, ngapain punya iPhone atau punya Samsung yang mahal-mahal atau punya apapun mereknya yang mahal-mahal itu. Percuma, terlalu sedikit kalau kamu cuma pakai buat handphone atau buat handphonean atau buat SMS-an doang. Terlalu sedikit, masih begitu banyak fitur di dalamnya yang Tuhan mau kembangkan di dalam hidup kita. Masih terlalu banyak potensi yang dalam saudara dan saya untuk bisa dikembangkan di tahun-tahun yang akan datang. Yes, betul, Tuhan akan segera datang. Justru karena Tuhan mau segera datang, kita mesti lebih gencar. Terima kasih Rizal, amin ya. Yang lain gak ada amin? Justru Tuhan udah mau datang. Karena dia udah mau datang sebentar lagi. Kalau saudara baca Matius pasal 24 dan 25, kita udah bahas ini, Pak Gani Wiono bahas dengan sangat detail, dengan sangat jelas, gamblang mengenai akhir zaman. Justru Matius 24 dan Matius 25 itu di in between Yesus cerita tentang akhir zaman. Dan justru waktu di tengah-tengah akhir zaman dia ceritakan sebentar lagi Yesus akan segera datang. Lalu dia bilang begini, seperti ada contoh 5 darah bijak dan 5 darah bodoh. Itu ngapain? Mereka males-malesan yang mereka gak persiapan maksudnya. Lalu ada lagi, ada 3 hamba yang diberikan, yang satu talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Itu harus bekerja, harus kembangin saudara. Justru di akhir zaman ini kita mesti ngembangin. Jangan bilang begini, sebentar lagi Tuhan Yesus datang percuma ngapain. Justru kalau bisa bangun sebanyak-banyaknya. Saudara mau bangun usaha saudara sekarang. Ini kesempatannya. Karena nanti udah gak ada kesempatan lagi mungkin. Mumpung hari masih siang, bekerjalah kata Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan stop, masih banyak potensi yang kita punya. Akan begitu banyak perubahan-perubahan yang akan saudara lihat di gereja ini dan saya mau persiapkan saudara untuk itu. Tapi perubahannya bukan perubahan ke arah yang jelek. Tentu saja perubahan ke arah yang lebih maju. Dan saya mau lihat generasi kita, zaman ini, gereja ini akan membawa kemajuan yang luar biasa untuk masyarakat di Kota Bogor khususnya. Saya mau ajak saudara untuk ini. Dan saya mau ajak saudara untuk terima ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama bangkit. Kok saya semangat sendirian sih? Katakan amin saudara. Saya bergairah katakan amin. Yang kedua, selama kita berjalan di jalan kemenangan, yang pertama tadi jangan berhenti, terus jalan karena Tuhan masih punya banyak miles buat kita, masih punya banyak step buat kita untuk kita langkahi, untuk kita jalanin. Yang kedua adalah give thanks for berterima kasih, mengucap syukurlah untuk setiap stopan-stopan di mana kita udah bisa sampai di sana. Kalau hari ini kita udah sampai di sini, hari ini, ya
pencapaian saudara untuk keluarga, untuk usaha saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk karir saudara, untuk pelayanan-pelayanan saudara, untuk apa aja yang saudara lakukan, pelayanan saudara. Sampai dengan hari ini saya berdiri di sini, kita semua bisa berdiri di sini, sampai hari ini mengucap syukur. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, Samuel mengajarkan kepada kita, dia mengambil yang disebut Ebenezer, ada batu pertolongan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan di antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Eben artinya batu, Hezer artinya pertolongan. Nah pada saat itu mereka selalu, orang Israel dikalahkan oleh orang Filistin. Dan sampai kesal mereka, sampai mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan akhirnya Samuel katakan, oke, kita akan pakai strateginya Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Semua dewa-dewa Baal hancurkan. Jangan ada Tuhan di hadapanmu selain daripada Tuhan pencipta langit. Allahnya Allah Israel. Nggak boleh lagi yang lain. Mereka bertobat, lalu mereka berdoa sungguh-sungguh, dan peperangan pada hari itu dimenangkan oleh orang Israel. Dan sejak saat itu Samuel ambil sebuah batu dan dia tanamkan batu itu di tanah dan katakan Ebenezer. Sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita. Kalau hari ini Tuhan sudah menolong kita, mari berjalan lebih maju lagi. Ikuti terus dia, berjalan dalam jalan kemenangan. Dan sampai satu titik nanti engkau sampai di sini, Tuhan katakan stop dulu sebentar, renungkan lagi baik-baik, pasang lagi Ebenezer. Dan sampai di sini Tuhan menolong kita. Berjalan lagi terus dalam jalan kemenangan. Sampai Tuhan katakan stop dulu sebentar. Stop dulu. Ini masa jedanya. Mengucap syukur lagi. Give thanks. Di dalam setiap tempat di mana Tuhan sudah siapkan buat kita. Stop di sana. Ebenezer. Batu lagi tancapin. Ucapan syukur lagi. Jalan lagi, maju lagi. Jangan berhenti di sana. Terus jalan maju. Sampai kita akan melihat setiap perjalanan dalam kehidupan kita. Ebenezer, 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 Ebenezer. Tuhan menyertai kita sampai dengan hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah Ebenezer. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang sampai saat ini dia sudah menolong kita. Kalau kita udah perhatikan Immanuel minggu lalu. Sekarang adalah Ebenezer. Allah menyertai kita. Sampai saat ini saudara mungkin punya rumah. Dan saudara masih bilang, saya masih ngontrak pak. Gak apa-apa daripada gak punya rumah. Ebenezer, terima kasih buat rumah kontrakan yang indah ini. Kami mengucap syukur. Jalan terus maju sampai saudara bisa cicil KPR. Waktu saudara cicil KPR dan kayaknya susah banget, tapi paling enggak saudara udah punya rumah. Ebenezer, saudara udah punya motor bebek daripada motor kancil. Motor bebek mendingan. Saudara udah punya motor bebek, puji nama Tuhan. Sementara orang naik kujang. Sementara orang naik kijang, sementara orang naik panther, sementara orang naik kanguru, sementara orang naik jaguar, sementara orang lain naik, apalagi saudara naik bebek, nggak jadi masalah. Sementara masih kuek, nanti suaranya wow, nggak lama lagi, tapi bebek pun Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah memberkati aku. Seringkali kalau saya belajar dari orang-orang lain, dari gereja-gereja yang lain, dari hamba-hamba Tuhan yang lain, saya coba belajar, saya coba tanya sama mereka dan lain sebagainya. Wah udah nanya segini-gini. Terus saya melihat, saya berpikir sebentar, aduh masih jauh banget gereja kita yang untuk bisa sampai ke sana. Kira-kira aduh Tuhan masih lama banget. Tuhan ingetin lagi, Ebenezer. Sampai hari ini kita ada di sini mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia sudah tolong kita sampai dengan hari ini. Amin saudara. Masih banyak perjalanan kita. Masih panjang perjalanan kita. Don't quit. Tapi setiap perhentian, kalau hari ini kita mengadakan perhentian, setiap perhentian mengucap syukurlah. Ebenezer, sampai saat ini Tuhan sudah menolong kita. Yang ketiga, selama kita berjalan dalam jalan-jalan kemenangan, mari kita hidup dengan mental pemenang. Karena kita bukan berjalan di jalan kalah, kita berjalan di jalan kemenangan. Oleh sebab itu kita mesti hidup sebagai orang yang bermental kemenangan. Jangan lagi punya mental orang-orang kalah. Yang pertama, bagaimana punya mental orang-orang yang menang? Don't make any excuses when you don't like or win or change. Kalau saudara nggak mau berubah, kalau saudara nggak mau katakan bahwa saya mau menang, atau saudara katakan saya nggak mau berubah, jangan bikin alasan. Ada begitu banyak orang bikin alasan. Saya termasuk orang yang dulu suka membuat alasan. Wah nggak mungkin bisa, nggak mungkin, capek, nggak mungkin lah, nanti saya jadi kerja keras, nggak mungkin lah. Padahal sebenarnya bukan masalah nggak mungkin. Sebetulnya sayanya yang males atau sayanya yang nggak percaya. Karena itu adalah mental orang kalah. Tapi kalau mental orang benar, mental orang pemenang adalah sementara kita jalan di jalan kemenangan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Itu mental pemenang saudara. Bersama Allah aku cakap menanggung segala perkara. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Semua. Masalahnya sekarang ada di dalam kita. Mental kita.
attitude kita satu saat. Ada seorang hamba Tuhan di Jakarta yang saya cukup dekat. Tapi sebelum-sebelumnya saya coba berpikir, gimana caranya saya bisa ketemu sama dia. Ini pelajaran yang bertahun-tahun yang lalu yang saya kena banget, nusuk banget saudara. Waktu itu saya bilang begini, bukan saya, dia yang bilang begini, Pak Arif, yuk kita ketemuan makan. Ada berapa hamba Tuhan? Ada tiga orang yang bilang seperti ini. Dua dari satu gereja, satu dari satu gereja. Pak Arif, mari kita makan siang di Jakarta. Waktu itu saudara ingat waktu jalan tol itu lagi dilebarin. Jadi kalau ke Jakarta tuh bisa sampai 4 jam. Terus saya bilangnya begini, ini mental orang kalah nih saudara. Saya mau sih, saya bisa fellowship dengan hamba-hamba Tuhan ini. Karena mereka ada hamba-hamba Tuhan, saya bisa belajar sama mereka. Waktu mereka ajak saya, Pak Arif, kita makan siang sama-sama, kita ngobrol. Terus saya jawabnya begini saudara. Aduh sorry deh, kalau disuruh ke Jakarta mah, enggak deh. Mendingan Bapak aja yang ke Bogor. Kan tengil banget nih. Orang dia yang ngajakin makan di Jakarta, kok jadi saya yang nawarin balik gitu. Dengan pengertiannya begini, saya males, saya nggak mau karena macet nih minta ampun. Lalu dia bilang begini saudara, ya kan bisa diatur Pak. Cuman ngomong itu, ya kan bisa diatur Pak. Berarti dengan kata lain begini, saya nggak bisa ngatur berarti. Kan mental salah saya. Kita mesti ngerubah cara doa kita loh. Dulu kita berdoa di zaman 60-an, 70-an. Enggak ada yang salah sih dengan doa ini. Cuman kita mesti berubah aja karena zamannya udah berubah. Zaman tahun 70-an, 60-an, 70-an berdoa gini. 80 masih, 90 masih. Kalau lagi ada acara, Tuhan tolong jangan hujan. Tolong Tuhan supaya jemaat bisa pada datang dan gak terhalang oleh hujan. Kita berdoa di sini. Sementara di Bogor Barat sana ada yang lagi kekeringan dan lagi doa, Tuhan hujan. Tuhan tolong hujan. Siapa yang mau dijawab doanya? Kita mesti ganti cara doa kita. Itu cara doa anak-anak sebetulnya. Menghindar dari masalah supaya saya bisa enak. Tapi coba berdoa begini, Tuhan mau hujan kek, mau gak hujan kek, kuatkan saya untuk bisa datang. Kalaupun hujan, saya akan tetap datang. Kalaupun basah kuyup, saya akan tetap datang. Ini cara ngomong orang pemenang. Tapi kalau orang yang kalah bilang gini, Tuhan kalau hujan saya gak datang. Makanya saya berdoa jangan hujan. Itu doa anak-anak sebenarnya sudah. Yang gak pernah dewasa. Satu kali, banyak nih yang pada tahu nih, anak-anak pasti ketawa kalau saya ini ceritain. Kenapa kamu terlambat? Jalannya macet kok. Loh, kamu tinggal di mana? Di Gang Aut. Kok macet? Emang naik apa? Jalan kaki. Tuhan, tolong jangan macet. Saudara, yang namanya macet, ini makin macet. Dan kalau saudara bilang jangan macet, artinya saudara sedang menghindar dari masalah dan saudara gak mau ketemu dengan masalah itu. Jadi kalau macet, saya gak datang ke gereja karena Tuhan gak jawab doa saya. Ini kan model mental yang salah, saudara. Mental yang kalah. Wah, jangan sampai ya Tuhan. Oh, dan lain sebagainya. Oh, saya gak usah kasih. Amsal 22 ayat 13 aja deh. Kita akan buka. Orang yang malas selalu membuat alasan. Si pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Makanya aku gak perlu keluar. Aku gak perlu lakukan apa-apa. Biar Tuhan yang berperang lawan aku. Aku tetap diam saja. Wah betul Tuhan yang perang lawan kita. Kalau kita mau berperang bersama dengan dia. Dia yang akan ambil alih semuanya. Tapi kalau sementara kita diam aja. Kan dia bilang ada. Itu perkataannya selalu bilang begitu. Kalau kita angkat tangan. Tuhan akan turun tangan. Tapi kalau kita yang turun tangan. Tuhan angkat tangan. Dia gak mau. Jadi jangan saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita berperang dalam hidup ini. Jangan jadi mental orang kalah. Tapi mari miliki mental orang menang. Jadi selalu optimis dengan apa aja yang kita mau buat. Jangan di-cut dulu di tengah jalan. Jangan bilang dulu, udah gak bisa. Udah pusing. Nanti kerjaan gue makin banyak. Itu mental orang kalah. Tapi kita akan berjalan di jalan kemenangan dengan mental orang menang. Attitude orang yang menang. Hiduplah dengan attitude itu. Mari kita akan rubah cara berpikir kita. Yang kedua, manage your life rhythm. Coba manajemen kehidupan saudara. Buat rancangan-rancangan. Jangan kumaha engke, gimana mengalir saja. Gimana roh Allah membawa kita. Buat saya itu alasan.
No, justru sementara kita buat perencanaan, libatkan roh Allah di situ. Justru waktu kita membuat perencanaan untuk usaha pekerjaan kita, buat roh Allah ada di situ dan minta hikmatnya untuk berkata-kata buat kita sementara kita buat perencanaan. Betul, urusannya nanti Tuhan show up atau enggak, urusan nanti Tuhan ngerjain itu atau enggak, itu urusannya Tuhan. Yang penting kita udah siapkan. Amsal 21 ayat yang kelima, rancangan orang rajin membawa damai sejahtera. Amsal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Bikin perencanaan-perencanaan untuk tahun yang baru ini. Bikin perencanaan-perencanaan waktu saudara menghadapi tahun-tahun di depan saudara. Supaya kita bisa punya gambaran. Kita ini mesti melangkah di jalan yang mana. Jangan sampai jalan di jalan yang salah. Amsal 20 ayat yang kelima. Tarik nafas sebentar. Amsal 20 ayat yang kelima. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ada banyak orang selama along the way tahun 2014 katakan begini. Pak, saya tahu apa yang mesti saya kerjain. Tapi saya nggak ngerti gimana. Itu betul. Rancangan itu seperti ada di tempat yang dalam, saudara. Nggak bisa tergali. Tapi justru orang yang rajin, orang yang berhikmat, orang yang terus mengandalkan Tuhan. Rancangan-rancangan memang seperti air yang dalam. Tapi orang yang pandai mampu menggalinya. Sehingga bisa jadi kenyataan dari apa yang dia rancangkan. Saya harus jujur kepada saudara. Ada rancangan satu gereja kita yang gak bisa jalan. Sampai dengan hari ini. Saya udah pernah ngomong sama saudara di ulang tahun gereja yang 49, 48 waktu itu. Saya pernah bilang bahwa kita akan punya orkestra di tahun 2015. Tapi ternyata kita belum punya. Well, gagal. Oke, gagal. Memang betul. Kita nggak pernah bisa sampai ke sana untuk saat ini. Tapi saya optimis satu saat nanti kita akan tetap punya orkestra. Kedepannya gereja ini akan memuji Tuhan dengan semua alat musik yang Tuhan sudah siapkan. Dan ada banyak orang-orang yang bisa ada di sana. Saya nggak tahu kapan itu ada. Tapi saya akan tetap bikin rancangannya. Saya akan tetap melihat ke depan. Bahwa akan ada begitu banyak anak-anak muda yang akan terlibat dalam pelayanan-pelayanan seperti ini. Jadi manage your life rhythm. Kalau orang yang kacau maksudnya, jadwalnya kacau, bikin ini, bikin itu, terus mau bikin ini, bikin itu, terus nggak dijadwal dengan baik, nggak di schedule dengan baik, maka akibatnya adalah kacau juga kehidupannya dan kacau juga hubungan-hubungannya. Dan itu akan menyebabkan kesulitan-kesulitan di dalam dia berjalan di jalannya. Jangan sampai kita ngaco, saudara. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Satu lagi ayat yang kita akan lihat mengenai rancangan. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Buat rancangan-rancangan sementara kita ada berjalan di jalan kemenangan. Kemenangan itu udah pasti. Tapi tetap kita mesti mempersiapkan diri untuk berjalan di dalam jalan-jalan yang akan kita tempuh. Karena jalan yang akan kita tempuh itu kita belum bisa lihat ke depannya. Walaupun ujungnya pasti kemenangan. Tapi depannya kita masih belum tahu. Tetap buat persiapannya. Kalau saudara mau bikin satu kue bolu. Oh, saya ngucap syukur kemarin istri saya bikin kue bolu di rumah. Marmer cake. Tapi bukan marmer cake yang kalau yang kemarin. Ko Ferdi udah toel-toel aja tuh. Dia mau kuenya tuh. Kalau masih ada ntar kasih lebih kesian. Kalau bikin kue. Kan gak langsung tiba-tiba aja gini. Ya udah ambil bawang goreng, sadri, bawang ambil. Kan enggak kan saudara. Jadi kita renungkan, apa ya bahannya apa ya? Direnungkan dulu, oh ada terigunya, lalu ada telurnya. Kemarin saya beliin telur 0,5 kilo, terus beli ini, terus ada disiapin. Semua kertasnya disiapin, loyangannya disiapin, bentuknya apa segala macam. Itu udah digambarkan dulu, buat rancangannya dulu. Saudara. Bikin perencanaannya, itu bicara mengenai visi. Minggu depan dan 2 minggu lagi saya akan bicara mengenai ini lebih banyak. Dan yang hidup di dalam attitude pemenang, itu yang berikutnya adalah fokus dengan apa yang kita akan lewati, apa yang akan kita jalanin. Dan terus komit dengan itu. Komitmen. Jangan begini loh saudara. Tiba-tiba, kayaknya lagi mau bikin ini. Kita bikin ini ya. Baru setengah jalan. Aduh kayaknya orang lain lagi rame di sana. Bikin ini lah. Nggak fokus. Akhirnya mau bikin apa nggak ada yang jadi saudara. Dan itu yang membuat perjalanan kita jadi kok saya nggak sampai di mana-mana ya. Kenapa? Karena menengoknya ke kiri dan ke kanan. Tuhan izinkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Memasuki tanah perjanjian. Dan waktu dia masuk ke tanah perjanjian, akan memasuki tanah perjanjian. Firman Tuhan yang sangat jelas dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7, katakan dengan sangat jelas dia bilang begini. Hanya aku kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh kuat, teguh. Jangan belok kiri kanan. Jangan gak fokus hidupmu. Kemana engkau mau melangkah sekarang? Kemana engkau mau berjalan? Putuskan sekarang. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan dalam nama Yesus hari ini, jangan lagi cari yang lain. Fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau memilih hidupmu sekarang untuk berjalan bersama dengan dia, jangan lagi cari yang lain-lain. Masih ingat cerita saya minggu lalu mengenai batu?
pakai batu-batu supaya nahan pup. Sudah masih ingat kan? Kita mau itu supaya nempel di badan kita, nggak usah. Immanuel, Allah beserta kita. Kalau kita udah putuskan untuk memilih Allah yang satu, pilihlah dia dengan fokus. Beribadahlah kepada dia dengan fokus. Dalam kerjaan juga sama, fokus. Coba ditayangin lagi sekali lagi. Ini saran Tuhan buat Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan. Mungkin ada yang coba menggoyahkan hatimu. Tapi kuatkan terus dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Orang yang mendua hatinya gak akan dapat apa-apa. Tapi orang yang fokus. Mari fokus di jalan kemenangan kita, saudara. Jangan kalau ada tawaran-tawaran yang lain, diajakin ke sana, diajakin ke sini, diajakin usaha ana, diajakin usaha ini. Padahal kita lagi fokus pada usaha yang satu. Jangan tergiur, coba fokus aja. Gereja ini juga mesti fokus. Mari kita akan coba fokus terus dengan apa yang kita sedang kerjakan. Pemuridan. Kita sedang memfokuskan pada pemuridan. Tahun-tahun ke depan akan lebih banyak pemuridan yang akan kita lakukan. Dengan intensional, dengan sengaja. Saya pun masih dimuridkan. Hamba-hamba Tuhan yang lain pun masih dimuridkan. Semua kita akan fokus di sana. Dan kita akan bertumbuh sama-sama. Dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib terjadi melalui setiap kehidupan kita masing-masing. Fokus di dalam kehidupan kita dan komit dengan itu. Yang keempat, yang terakhir. Berjalan di jalan kemenangan yang pertama, jangan berhenti. Yang kedua, selalu mengucap syukur di tempat perhentian. Yang ketiga, hiduplah dengan attitude pemenang. Dan yang keempat, mari kita bawa terus generasi yang berikutnya. Saya suka sekali dengan drama tadi. Ada Ma'amen, generasi awal kita. Engkong Amen itu generasi awal, saudara. Saya perlu cerita buat saudara, sedikit saja. Bahwa Engkong Amen itu dulu sakit. Waktu dia sakit, kalau saya perbaiki saya, koreksi me if I'm wrong ya. Sakitnya tuh agak sedikit keganggu pikirannya. Jadi Opa Ligioke, pendeta kita yang pertama, itu doain sambil digampar pakai Alkitab. Dalam nama Yesus, peletak, sembuh. Itu betul kejadiannya. Boleh tanya Mak Amen. Betul ya Mak ya? Mak Amen itu buktinya saudara. Engkong Amen sampai hari ini ada, cuma sayang kakinya aja. Karena dia gak bisa naik 1000 tangga dari bawah ke atas. Itu di bawah sana, di luar pasar, di belok, di pulau maksud saya. Ya kaki udah gak kuat. Tapi dia ngalamin sesuatu. Dan itu yang menyebabkan keluarganya sampai semua saudara-saudaranya, anak, cucu, cicit bahkan sekarang. Beribadah di tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya enggak. Saudara, ini bukan kebanggaan satu keluarga. Makanya kenapa saya minta mereka untuk ada di panggung. Untuk menceritakan hal ini. Karena mereka adalah satu generasi, 3 generasi yang melayani di gereja ini. Yang sudah berjalan bersama dari satu generasi. Saudara lihat gak? Jalan di jalan kemenangan bukan cuma buat kita sendiri. Anak cucu kita mesti ngalamin. Makanya kenapa fokus kita family is priority. Ini ada nilai gereja kita. Keluarga adalah prioritas. Saya gak mau cuma orang tua yang ngalamin keselamatan. Saya gak mau cuma orang tua yang ngalamin kepenuhan Roh Kudus. Saya gak mau cuma orang tua saja yang mengalami mujizat dari Tuhan. Saya mau anak cucu saya nanti ke depan akan mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Sama seperti saya mengalami, mereka juga akan mengalami. Saya mengucap syukur dalam beberapa hari waktu yang lalu, 2-3 hari yang lalu kami duduk sama-sama di kamar. Kami berdoa, kami gandengan tangan. Lalu saya bisa cerita, Epi bisa cerita mengenai pengalaman pribadi kami. Berjalan bersama dengan Tuhan kepada anak-anak. Dan pada saat mereka nanya segala macam, kami katakan, kami ajarkan. Tuhan sudah tolong kita sampai hari ini, kita bisa nikmatin semua yang ada. Diceritain dan mereka, wow. Sampai Priscilla katakan, pernah tanya juga, Pak gimana cara dipenuhi Roh Kudus? Oke, kita berdoa. Terus doain setiap hari. Kamu minta tiap hari. Saya juga tumpangin tangan setiap hari. Ngomong sama dia. Bangun nilai itu dalam keluarga. Kita harus membawa keluarga kita, generasi yang selanjutnya, untuk berjalan di jalan kemenangan tersebut. Jangan biarkan anak-anak saudara. Jangan biarkan entah siapa menantu saudara atau cucu saudara atau siapa saja yang ada di hadapan saudara sampai mereka terhilang. Doakan mereka biar mereka datang kepada Tuhan dan ajak mereka bring along the next generation to continue this journey. Untuk membawa mereka melanjutkan perjalanan ini. Generasi kita akan habis. Tapi gereja ini gak akan pernah habis. Saudara percaya itu? Kenapa? Karena generasi di bawah kita akan naik. Generasi yang ada sekarang akan fade away. Gak hilang, tapi udah waktunya memang sudah lewat. Tapi akan ada kepemimpinan baru yang naik. Dan kepemimpinan baru
akan menceritakan kepada generasi yang berikutnya bagaimana kebesaran Tuhan dan akan terus ada lagi generasi yang baru. Mazmur pasal yang ke-78 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya suka sekali dengan ayat-ayat ini. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Sudah lihat ayat yang ke-4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kami akan ceritakan kepada generasi yang berikutnya. Ada cerita apa yang saudara alamin buat generasi kita yang di bawah? Kalau kita sebagai orang tua nggak bisa ceritain apa-apa, kasihan generasi yang di bawahnya. Kalau kita orang tua nggak punya legacy apa-apa, yang harus kita sampaikan kepada anak cucu kita, kasihan angkatan mereka, karena mereka nggak akan pernah bisa menikmati jalan di jalan kemenangan seperti yang kita alami sekarang. Siapkan generasi berikutnya, dan ini menjadi komitmen kami semua pemimpin, menyiapkan generasi berikutnya supaya gereja ini akan dibawa lagi terus naik oleh Tuhan pada satu titik yang berikutnya, kepada satu level yang berikutnya, kepada satu generasi yang berikutnya, kepada satu kemuliaan yang berikutnya. Tema 50 tahun gereja kita, Greater Glory, akan menjadi satu kenyataan. Kemuliaan Tuhan akan semakin besar melalui gerejanya. Dan gereja ini akan jadi berkat, sekali lagi, bukan cuma sekedar di Bogor. Dirasakan dampaknya sampai seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dirasakan dampaknya sampai ke ujung bumi. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bukankah ayat ini akan mendrive kita sama-sama untuk masuk tahun 2015 dan melihat greater glory, kemuliaan Tuhan yang lebih besar di jalan kemenangan yang sedang kita lewati. Sudah diberkati Tuhan? Mari tundukkan kepala sebentar dan datang kepada Tuhan sambil persiapkan hati dan pikiran saudara untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita sedang berjalan di jalan kemenangan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan bimbang, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Immanuel, Allah beserta kita, tangan kanan yang membawa kemenangan. Berarti kita berjalan di jalan kemenangan. Sementara kita berjalan di jalan kemenangan, jangan berhenti di tempat di mana kita suka di situ. Karena masih ada tempat yang lebih menyukakan hati kita nantinya. Jangan stop cuma sampai tahap sekarang. Karena masih ada tahapan berikutnya yang Tuhan sudah siapkan yang lebih baik buat kita. Don't quit. We have more miles and more steps to go. Yang kedua, ucapkan syukur di dalam setiap perhentian-perhentian di mana kita mencapainya. Ucapkan syukur. Karena Allah adalah Allah Ebenezer. Dia adalah Allah yang sampai hari ini Dia menolong kita. Sampai detik ini Dia menolong kita. Sampai saat ini, di level ini, Dia sudah menolong kita. Selalu ucapkan syukur. Semua bukan karena kekuatan kita, semua karena Tuhan. Dan patut diucapkan syukur untuk itu. Yang ketiga, selama berjalan di jalan kemenangan, hiduplah dengan mental pemenang. Jangan bikin alasan-alasan. Kalau saudara nggak mau menang, kalau saudara nggak mau berubah, kalau saudara nggak suka untuk masuk kepada satu perubahan mencapai kemenangan, jangan berjalan di jalan itu. Kasihan orang-orang yang sedang jalan di jalan itu. Mereka nggak bisa karena terhambat dengan saudara. Tapi kalau saudara mau, jangan bikin excuse. Mari hidup dengan mental pemenang. Yang kedua, manage kehidupan saudara sebagai attitude dari pemenang. Kita akan buat rancangan-rancangan dalam hidup kita. Yang ketiga, fokus dengan kehidupan saudara dan komit dengan itu. Fokus dengan pelayanan saudara dan komit dengan itu. Fokus dengan kerjaan saudara dan komit dengan itu. Fokus dengan bisnis saudara. Fokus dengan keluarga saudara. Fokus dengan pasangan saudara. Fokus dengan kuliah saudara. Dan komit dengan itu. Lihat keberhasilan akan menyertai kita. Dan yang terakhir, mari kita membawa menjadi kesaksian. Generasi yang selanjutnya harus mendengar berita kemenangan. Jalan kemenangan. Supaya mereka juga bisa berjalan di jalan yang sama. Dan melanjutkan perjalanan kemenangan di dalam Tuhan. Dan khususnya buat gereja ini, kita akan lihat generasi yang baru akan bangkit. Generasi pemimpin yang baru dari youth kita akan bangkit. Akan ada semakin banyak pemimpin-pemimpin baru di tahun-tahun yang akan datang. Dan kita akan lihat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang diurapi oleh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ngerti, canggih, pintar, rendah hati. Dan mereka akan memimpin di generasi yang selanjutnya.
Mari terus berjalan di jalan kemenangan. Dan saya mau ajak saudara untuk kami bagian dalam perjamuan kudus pada hamba-hamba Tuhan yang biasa melayani dan sudah ditugaskan untuk maju ke depan. Dan kita akan datang kepada Tuhan. Siapkan hati saudara, renungkan ini baik-baik. Minta kepada Tuhan, ada hal yang baik yang dia mau lakukan. Sementara kita tutup tahun ini dan masuk pada tahun yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus.